dan sekarang saya ada di Makau, kerja di Makau. Saya coba-coba masuk ke Hong Kong dengan data-data baru saya, paspor baru saya, dan akhirnya aku lolos bisa masuk ke Hong Kong. Meskipun di sana sepertinya ada kelihatan saya pakai paspor yang lama dulu. Halo teman-teman, apa kabar? Konten kali ini saya mau bicara tentang paspor ganda. Halo teman-teman, apa kabar? Konten kali ini saya mau bicara tentang paspor ganda. Di situ saya pakai data 1984. Artinya saya dituain 1 tahun. Nama, bulan, dan tanggal lahir itu sama persis. Hanya tahun lahir aja yang dituain 1 tahun. Waktu itu kita hanya disuruh tanda tangan sesuai data yang dituain 1 tahun itu beserta materai. Dan saya menandatangannya. Kenapa? Karena saya sudah terlalu lama di PT, 1 tahun 3 bulan. Dengan maksud saya mau segera diproses dan diterbangkan supaya cepat-cepat bisa ngirim uang ke rumah, membantu keluarga. Waktu itu nggak tahu kenapa, alasannya apa, data dituain 1 tahun. Di situ kami disuruh tanda tangan bahwa itu data asli, yaitu yang aslinya palsu itu 1984. Dengan berjalannya waktu, saya bekerja sudah 4 tahun di Hong Kong. Saya mau proses ke Kanada. Cuma saya terkendala data di paspor dengan data di ijazah, KK, KTP semuanya beda. Makanya saya tidak bisa proses ke Kanada. Waktu itu saya konsultasi sama orang KJRI di Hong Kong. Orang KJRI bilang kalau saya misalnya merubah data saya, maka saya bisa kena paspor ganda. Atau saya nanti ada masalah tentang data saya di Hong Kong, maka saya urungkan niat saya untuk proses ke Kanada. Akhirnya saya lanjut, total saya kerja di Hong Kong selama 8 tahun. Saya pulang ke Indonesia, saya menyerahkan diri ke imigrasi di Indonesia, maksudnya ke kantor imigrasi di Indonesia bahwa saya mau merubah data saya sesuai dengan data yang asli. Saya bawa ijazah, KK, KTP, dan surat lahir untuk pendukung merubah data diri saya, paspor sesuai dengan data-data asli saya. Di imigrasi saya diterima dengan baik dan saya dapat cekal 6 bulan, nggak boleh keluar negeri. Setelah 6 bulan saya balik lagi ke imigrasi. Untuk perubahan data, kalian tidak dipungut biaya apapun. Kalian tidak dipungut biaya sepeser pun. Dulu, dengar-dengar ketika saya merubah data, saya tidak bisa masuk ke Hong Kong. Tidak bisa masuk ke Hong Kong karena katanya kalau masuk ke Hong Kong dengan data ganda, paspor ganda, tidak bisa masuk ke Hong Kong. 2018 saya bikin paspor baru sesuai dengan paspor data yang baru. Saya terbang ke Makau dan sekarang saya ada di Makau, kerja di Makau. Saya coba-coba masuk ke Hong Kong dengan data-data baru saya, paspor baru saya, dan akhirnya aku lolos bisa masuk ke Hong Kong. Meskipun di sana sepertinya ada kelihatan saya pakai paspor yang lama dulu. Imigrasi Hong Kong ngasih saya masuk Hong Kong hanya untuk liburan. Kalau bekerja mungkin saya tidak bisa. Jadi buat teman-teman yang dulu pernah pakai data dituain, melakukan perubahan data sesuai data asli seperti saya, jangan takut untuk masuk ke Hong Kong karena Hong Kong masih welcome you untuk datang visit Hong Kong, tidak untuk bekerja. Kalau liburan mereka pasti boleh lah, karena kan kalian di sana akan buang duit di Hong Kong kan, untuk shopping atau apa boleh. Tapi kalau untuk bekerja sepertinya agak maafan atau ribet. Itu pengalaman aku yang dulu pernah pakai paspor yang lama untuk kerja di Hong Kong dan akhirnya sekarang perubahan data
dan mungkin menjawab semua teman-teman yang punya pengalaman yang sama seperti saya. Saya rasa imigrasi Hong Kong memperbolehkan kalian masuk untuk holiday, hanya untuk holiday saja, bukan untuk bekerja. Gitu. Terima kasih teman-teman. Semoga informasi ini berguna, bermanfaat bagi kalian. Jangan takut masuk imigrasi Hong Kong. Lebih baik kalau misalnya kalian di Macau ada seperti saya ini, coba-coba dulu aja masuk ke Hong Kong. Kalau dengan kesiapan ditolak, kalau ditolak ya udah masuk lagi ke Macau. Kalau nggak ditolak ya enjoy Hong Kong. Sekian dulu video dari saya. Bye.